Ya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Dania Karisa Azara dengan RP 015. Dan di sini saya ingin menjelaskan mengenai diagram PT fasies metamorfisme yang saya kembangkan. Maaf kalau saya gambarnya tidak jelas. Nah, saya ingin menjelaskan mengenai hubungan ya antara diagram PT fasies metamorfisme dengan jalur-jalur yang ada di ini ya, ada jalur ABC seperti ini. Nah, untuk jalur A sendiri itu metamorfisme tekanan rendah dan suhu tinggi. Jadi LP low pressure, high temperature. Nah, jalur A itu biasanya dari di wilayah dengan gradien geotermal yang mana dia ya seiring bertambahnya kedalamannya seiring bertambahnya kedalamannya itu semakin panas juga temperaturnya. Nah, kondisi ini tercapai ketika panas bumi itu berpindah melalui pergerakan magma cair yang naik dari mantel ke tingkat kerak yang lebih dalam. Nah, secara tektonik gitu ya, busur ini tuh termasuk pada busur magmatik aktif yang terjadi di zona konvergen gitu, serta zona pergerakan kerak bumi. Nah, mekanisme PT-nya itu batuan sekelilingnya itu nanti ya batu sekelilingnya seperti ya ini hornblende hornblende gitu itu akan mengalami pemanasan ekstrim pada tekanan hidrostatik atau hidrostatik yang relatif rendah sehingga menghasilkan metamorfisme kontak atau thermal. Nah, proton di tangkal itu mengalami transisi dari fasies zeolit itu langsung menuju kelompok fasies Hornfels ini. Jadi dari Hazel sampai Hornfels hingga Hornfelsnya itu dekat kontak. Dan lalu ada jalur B, yang mana jalur B itu kanannya menengah, suhunya menengah juga. Jadi kayak middle pressure, terus middle eh, temperatur. Nah, jalur B itu menunjukkan, ini dari sini jalur B, nah ini menunjukkan gradien geothermal yang normal hingga sedikit meningkat, yakni 20 sampai 30 derajat lah per kilometer. Nah, ini umumnya dikenal sebagai deret fasies Barrovian. Nah, tektonik utamanya itu zona kolisi antar benua atau orogeny. Contohnya kayak orogeny Caledonia, terus pegunungan Alpen, dan juga pegunungan Himalaya. Di antar benua, antar kerak benua gitu ya. Nah, mekanisme PT-nya itu ketika dua benua itu saling bertubukan, terjadi penebalan kerak bumi gitu yang masif dan juga sisar-sisarnya itu naik dan bertumpuk sehingga membentuk sebuah pegunungan. Dan batuan yang berada di bagian bawahnya itu nanti akan mengalami tekanan gitu ya secara progresif seiring dengan bertambahnya beban gitu dan diikuti oleh peningkatan suhu secara lambat. Nah, evolusi fasesnya itu batuannya itu nanti akan berevolusi secara teratur melewati rangkaian dari fase zeolit, terus ada granit, tempelet, terus ada greenskis dan juga amfibolit, ya juga amfibolit lalu ke granulit gitu. Lalu selanjutnya tuh ada jalur C yang mana itu metamorfisme tekanan tinggi tapi suhunya rendah. Jadi high pressure, lower temperature. Nah, ini dicirikan oleh gradien geothermal yang sangat rendah. Dan seringkali kurang dari 10 derajat sampai 10 derajat per kilometer gitu. Nah, kondisi ekstrimnya tuh memerlukan lingkungan khusus ya, di mana tekanannya tuh meningkat lebih cepat gitu ya daripada suhunya. Dan biasanya terjadi di zona subduksi aktif, khususnya di bagian palung samudra hingga eh, baji akresi. Nah, mekanisme PT-nya itu lempeng samudra yang tua, dingin, dan juga padat itu menunjam ya secara cepat ke dalam atmosfer yang panas. Karena batuannya itu kan memiliki konduktivitas termal ya yang buruk. Dan interior lempeng samudra yang menunjam itu nggak sempat menyerap panas dari mantel sekitarnya meskipun udah mencapai kedalaman puluhan kilometer. Akibatnya batuannya itu mengalami kompresi tektonik yang sangat kuat di bawah, yang sangat kuat di bawah eh, suhu yang tinggi. Nah, evolusi fasesnya itu bertolaknya itu basaltik pada kerak samudra. Mula-mulanya tuh fasenya zeolit, terus kemudian melompat ke dalam fase skis biru atau guskis, terus lalu eh, menunjam terus, melampaui kecepatan dan melampaui kedalaman, terus sampai mengalami dehidrasi menghasilkan fase
ekologit yang sangat padat dan juga rapat. Nah, ada juga konsep sabuk metamorf atau pair metamorphic. Nah, ini tuh merupakan fenomena spasial yang mana terbentuk akibat geometri zona konvergensi lempeng. Nah, kalau sabuk luar, si samudra high pressure low temperature itu dapat terbentuk di palung penuh jam tadi ya, yang metamorfisme tipe jalur C, yang menghasilkan batuan skis biru dan eklogit. Ini tuh mempresentasikan bukti fisik penujaman lempeng purba. Dan juga ada sabuk dalam sisi benua itu eh, low pressure tapi high temperature yang mana itu ada jalur A yang dicirikan dengan segi tipe bukan, hornfels, intrusi batolit, batoliran serta zona granulit. Saya kira sekian penjelasan mengenai diagram PT fase metamorfisme serta penjelasan eh, ter- keterbentukan evolusi fasiesnya. Sekian dari saya. Apabila saya ada kurangnya mohon maaf dan eh, sampai jumpa di video berikutnya.